Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 11 Januari 2024. Berita pertama, PDIP buka suara terkait geger usulan pemakzulan Presiden Jokowi. Selanjutnya, panas sindiran mantan Wapres Yusuf Kala dibalas kubu Prabowo Subianto. Kabar adanya rencana pemakzulan kepada Presiden Jokowi mendapatkan sorotan tajam. Elit PDIP hingga Menko Polhukam memberikan komentar terkait adanya pemakzulan tersebut. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto melihat adanya rencana pemakzulan kepala negara dari masyarakat dirasa bisa memaklumi. Terlebih, aturan terkait pemakzulan juga diperbolehkan oleh undang-undang. Pak Mahfud menerima sejumlah tokoh yang meminta pemakzulan Pak Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapannya? Ya itu ada prosesnya. Ya tentu saja sebagai pemimpin Pak Mahfud menerima aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia apapun isinya. Dan hal-hal tersebut telah diatur ya dalam konstitusi kita. Intinya seorang pemimpin akan terus mampu menjaga kewibawaan kepemimpinannya selama menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan, tanpa pilih kasih, dan berjuang bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara sampai nafas terakhir. Sementara Mahfud menegaskan, pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan oleh DPR. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 itu juga menegaskan tidak mau ikut campur masalah tersebut. Juga mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka sudah nyampaikan ke berbagai kesempatan, dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir, sidang pleno bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, jadi diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu tidak bakalan selesai setahun. Kalau situasinya kayak gini, paling tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai. Itu lama itu, ada sidang pendahuluan, sidang apa di DPR. Jadi saya bilang apakah Pak Mahfud setuju? Saya nggak bilang setuju atau tidak setuju, silakan saja, tapi bawa ke DPR, jangan minta pemakzulan ke MK. Kok minta pemakzulan ke Menko Polhukam? Itu bukan. Dulu yang minta undang-undang dasar, yang minta undang-undang dasar itu diubah kan masyarakat sipil juga, agar pemerintah tidak ikut-ikutan dengan urusan yang seperti itu. Sekarang bawa dulu mereka yang minta. Tadi ada Pak Soeharto, ada Pak Sukri Fadoli. Dulu yang demo kan Anda semua. Ini dia bilang agar konstitusinya seperti itu. Sekarang kami kok diminta ikut campur, ya nggak bisa gitu. Sampaikan sendiri ke KPU. Berita selanjutnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyinggung pemimpin temperamen. Menurutnya, seorang pemimpin itu harus tenang dan tidak emosional. Dalam keterangannya, Yusuf Kala menegaskan, seharusnya pemimpin bisa menjadi contoh, sehingga seharusnya mampu mengontrol emosi. Selain tidak emosional, Yusuf Kala juga ingin pemimpinnya punya gagasan yang jelas untuk menyelesaikan banyak persoalan di Indonesia. Seperti apa arahannya? Ya pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang berpunya pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Nah, tentu pemimpin itu jangan emosional. Ucapan Yusuf Kala langsung mendapat balasan dari Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron menegaskan justru yang berbahaya adalah pemimpin yang tidak memiliki etika dalam berdebat. Yang ada justru kami melihat ada paslon tertentu yang mencecar dengan cara tidak etis, bahkan membandingkan antara kesejahteraannya prajurit dengan kepemilikan saham, tanah, padahal tanah itu tanah negara dan sebagainya. Kemudian cenderung menjatuhkan dan memojokkan. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu, kalau tadi yang emosional jangan-jangan ditonjok pemimpin negara lain. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu yang kalau ikut perundingan debat dengan negara lain,
atau pemimpin negara jangan-jangan malah diusir, hanya ditonjok diusir kalau pemimpin model seperti itu. Udah diusir, kemudian nggak diundang lagi, ya kan? Kenapa? Karena dianggap tidak memenuhi standar etika pergaulan pemimpin dunia. Yang model-model seperti itu, cara model seperti itu. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.